Embun masih menempel di ujung daun jagung saat langkah kaki Pak Wiryo menapak tanah basah di ladang kecilnya. Lelaki sepuh itu mengenakan caping bambu tua yang warnanya telah luntur dimakan musim. Di pundaknya tergantung cangkul, dan di tangannya ia membawa sebuah kantong plastik berisi bekal nasi dan tempe goreng dari istrinya yang telah wafat 3 tahun lalu. Dusun Randuangi, sebuah desa sunyi di lereng Gunung Merapi, adalah rumah bagi Pak Wiryo. Di sana, hidup tak pernah berubah. Waktu berjalan pelan, seperti air irigasi yang mengalir di antara petak-petak sawah. Penduduknya ramah, kehidupannya sederhana. Tapi ada kesepian yang menggantung di udara desa itu, seolah-olah alam sedang menahan napas menunggu sesuatu. Pak Wiryo sudah hampir 65 tahun. Tak punya anak. Istrinya, Bu Sarti, meninggal karena stroke mendadak, meninggalkan lubang besar di hatinya yang tak pernah benar-benar tertutup. Sejak kepergian sang istri, ia bicara pada angin, pada tanah, dan kadang pada foto usang di dinding bambu rumahnya. Namun di ladang, ia merasa hidup kembali. Di sanalah ia bercakap dengan bumi, memeluk kesunyian yang lama-lama terasa seperti teman lama. Pagi itu, ia duduk sejenak di bawah pohon randu, menatap langit yang mulai berubah jingga. Sarti, hendak tahu kenapa? Aku merasa hari ini beda, gumamnya lirih, sambil menyeka peluh. Ada desir ganjil di dada kirinya, seperti firasat yang belum punya bentuk. Di kejauhan, kabut tipis masih menutupi ujung ladangnya yang jarang ia datangi karena terlalu berbatu dan tandus. Tapi pagi itu, entah kenapa, ia merasa tertarik untuk berjalan ke arah sana. Tanpa tahu mengapa. Saat ia mendekati bagian ladang yang terlupakan itu, langkahnya terhenti. Matanya membelalak. Di tengah-tengah rerumputan liar dan tanah retak, terbenam setengah sebuah benda besar bulat, menghitam, berkilau lembab seperti batu basah, tapi tak berbau dan tidak panas. Sekitar 1 meter diameternya. Terlihat tidak seperti batu, juga bukan logam. "Lha opo iki?" bisiknya. Nafasnya tercekat. Ia mencoba menyentuh permukaan benda itu dengan ujung jari. Dingin. Terlalu dingin untuk sebuah pagi di dataran tinggi. Tapi saat jarinya menyentuhnya, ia seperti mendengar suara. Bukan suara dari telinga, tapi dari dalam pikirannya. "Kowe wis nemo kakek aku. Kau telah menemukanku." Pak Wiryo mundur 1 langkah. Tangan kirinya bergetar. Ia menatap sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Angin mendadak berhenti. Ladang sunyi. Tapi tidak terasa sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang dan penuh keheningan, Pak Wiryo merasa takut. Pak Wiryo berdiri terpaku di tepi ladangnya, menatap benda asing yang tampak seperti telur raksasa itu. Bentuknya tidak wajar, terlalu halus dan terlalu menghitam. Seolah menyerap cahaya pagi, bukan memantulkannya. Hatinya gemetar, tapi ia tak berani berpaling. Dalam benaknya masih terngiang suara tadi. Bukan suara manusia. Bukan pula suara dari dunia ini. "Kowe wis nemo kakek aku." Tangannya bergetar saat ia menarik mundur jari-jarinya. Ia memalingkan wajah, menelan ludah, lalu berjalan cepat menuju rumahnya tanpa menoleh lagi. Jantungnya berdetak kencang. Ia tak pernah merasa setakut ini sejak letusan besar Merapi tahun 2010. Di rumah, catatan di dinding. Sore itu, langit berubah mendung. Pak Wiryo duduk di ruang tamu rumah bambunya yang sederhana. Di depannya, foto Bu Sarti tersenyum lembut, seperti biasa. Tapi kali ini, senyuman itu tampak berbeda. Entah kenapa terasa seolah mata foto itu tahu sesuatu. Ia mengambil buku catatan tua dari rak bambu. Buku itu berisi catatan tanam menanam, masa panen, dan kadang puisi kecil buatannya yang tak pernah dibacakan ke siapa-siapa. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia menulis sesuatu yang tidak masuk akal. 17 Mei. Aku menemukan sesuatu di ladang bagian barat. Sebuah telur. Tapi bukan dari ayam. Bukan dari dunia ini. Wujudnya membuatku takut. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu dalam pikiranku. Seperti suara. Seperti panggilan. Aku merasa ini bukan akhir, tapi awal. Hujan mulai turun pelan. Pak Wiryo menatap keluar jendela, ke arah ladang yang mulai diselimuti kabut malam. Angin membawa bau tanah dan sesuatu yang lain. Bau asing.
seperti logam terbakar bercampur bunga busuk. Di desa, hening yang berubah. Esok paginya, desas-desus mulai terdengar di warung kopi. Embok Tinah, penjual jajanan pasar, bercerita bahwa ayam-ayamnya tak mau keluar kandang semalam. "Kayak ngerasain sesuatu, yo," katanya. Pak Yatno, tukang ojek desa, mengeluh motornya mati total ketika lewat dekat ladang Pak Wiryo. Baterainya baru, loh. Tapi kayak disedot setrum semua. Aneh. Pak Wiryo hanya diam. Ia tak menceritakan temuannya. Belum. Tapi ia tahu, telur itu bukan benda mati. Ia bisa merasakan detaknya. Bukan dari permukaannya, tapi dari dalam tanah. Seperti sesuatu sedang tumbuh, perlahan. Dan setiap malam sejak itu, ia bermimpi hal yang sama. Ladangnya terbakar, langit menghitam, dan dari tanah muncul akar-akar hitam yang menjalar, menghancurkan segalanya. Di akhir mimpi itu, ia selalu mendengar suara yang sama, pelan namun menusuk jiwa. "Kowe wes telat, aku wis tangi. Kau sudah terlambat, aku sudah bangun." Akhir episode. Malam ketiga setelah penemuan itu, ketika Pak Wiryo tak bisa tidur, ia kembali berjalan ke ladang. Kabut pekat menyelimuti semuanya. Dan saat ia sampai di sana, telur itu sudah retak, garis halus menjalar di permukaannya seperti kilat yang membatu. Ia menelan napasnya. Apapun yang ada di dalamnya, mulai bangun. Pagi itu, Bu Lurah datang ke rumah Pak Wiryo untuk membawakan sarapan seperti biasa. Tapi ketika ia membuka pintu, rumah itu kosong. Tikar yang biasa digunakan Pak Wiryo terlipat rapi. Cangkul tua miliknya bersandar pada dinding, bersih dari lumpur. Surat wasiat yang ditulisnya malam sebelumnya, kini berada di atas meja dengan tambahan satu kalimat. "Aku tak akan membiarkan tanah ini bicara lebih banyak." Warga mencari ke seluruh penjuru desa, hingga ke pinggir hutan dan tepi sungai, tapi Pak Wiryo tak ditemukan. Warga mulai diam. Setelah kepergian Pak Wiryo, desa Kalimulyo berubah secara perlahan. Tak ada yang berani menyebut telur hitam, batu, atau suara dari tanah. Seolah semuanya paham secara naluriah. Beberapa hal memang seharusnya tidak diceritakan. Orang luar yang datang ke desa hanya tahu. Sawah Kalimulyo kini tumbuh lebih subur dari desa lain. Warganya ramah tapi bicara secukupnya. Tak ada yang berani bercanda tentang tanah. Batu hitam dianggap warisan leluhur. Kini, batu hitam itu diberi nama oleh warga, Watu Wening, artinya batu diam. Mereka membuat sesajen kecil di sekelilingnya tiap malam Jumat Kliwon, bukan untuk menyembah, tetapi untuk mengingat. Bu Lurah berkata saat diwawancarai tim peneliti dari kota. "Kami hanya menjaga agar yang dulu pernah bangkit tak bangkit lagi. Anak-anak tumbuh, tapi tak lupa. Anak-anak yang dulu demam kini tumbuh remaja. Tapi sesekali mereka masih menggambar lingkaran hitam dengan sayap di belakang buku tulis mereka. Mengigau dalam bahasa yang tak dikenal saat tidur. Menatap ke arah ladang tanpa sebab jelas. Ibu-ibu hanya diam bila ditanya. Tak ada yang ingin menjawab dengan pasti." Akhir episode. Cerita ditutup dengan seorang pendatang muda yang bertanya pada warga. "Benarkah pernah ada telur raksasa di sini?" Warga itu tersenyum kecil, lalu menjawab. "Kami tak ingat atau mungkin kami terlalu ingat." Kamera menyorot Watu Wening yang berdiri di ladang sunyi, dikelilingi padi yang bergoyang pelan. Dari celah batu itu, seolah terdengar napas. Lalu layar menjadi hitam. Pagi itu, warga menemukan Pak Wiryo tergolek di tengah ladang, tepat di dekat batu hitam menjulang. Tubuhnya lemah, bajunya robek dan kotor oleh tanah dan darah kering. Namun yang paling mengusik warga bukan luka di tubuhnya, melainkan mata Pak Wiryo, yang kini tampak seperti telah melihat sesuatu yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Ia dibawa ke rumah, dirawat oleh Bu Lurah dan beberapa ibu desa. Tapi selama berjam-jam, Pak Wiryo hanya menatap langit-langit dan berbisik pelan. "Kita sudah menggali masa lalu dan kini ia menggali kita." Perubahan di desa Kalimulyo. Setelah kejadian malam itu, desa tak pernah sama lagi. Burung tak pernah hinggap di pohon-pohon dekat ladang. Suara gamelan dari arah barat desa terdengar samar tiap malam Jumat Kliwon, meski tak ada yang memainkannya. Batu hitam itu tak bisa dipindahkan. Bahkan traktor dari kota tak mampu menariknya. Anehnya, meski semua tanda menunjuk pada bahaya,
Ladang milik Pak Wiryo kini tumbuh subur, tapi dengan warna yang aneh. Padi-padi berwarna hijau kehitaman, dan daunnya kasar seperti ilalang liar. Anak-anak berhenti demam. Kabar baiknya, anak-anak desa mulai pulih. Demam hilang, dan tak lagi menggigau yang hitam. Seolah makhluk itu telah mengambil sesuatu, dan kini puas. Namun, mereka tak ingat apa-apa. Bahkan nama mereka sendiri sempat mereka lupakan selama beberapa hari. Pak Wiryo berkata kepada Bu Lurah. Mereka disisakan. Bukan karena belas kasih, tapi karena mereka belum waktunya dipanggil kembali. Pak Wiryo menulis wasiat. Malamnya, Pak Wiryo mengambil selembar kertas dan pena. Ia mulai menulis, meski tangannya gemetar. Tulisan itu bukan surat biasa, tapi semacam kesaksian, agar bila sesuatu terjadi padanya, orang tahu apa yang pernah bangkit di tanah ini. Jangan gali. Jangan bicara. Jangan percaya bayangan. Jika suara terdengar dari tanah, jangan jawab. Akhir episode. Pak Wiryo menutup suratnya dengan satu kalimat terakhir. Kutukan tidak butuh alasan untuk kembali. Cukup dengan dilupakan. Kamera perlahan menjauh dari rumah Pak Wiryo. Di kejauhan, batu hitam itu tetap berdiri tegak di tengah ladang, seperti penanda nisan raksasa yang menunggu giliran berikutnya. 3 hari telah berlalu sejak telur misterius itu mulai retak, namun Pak Wiryo belum memberitahu siapapun. Ia bangun setiap malam dengan tubuh basah oleh keringat dan dada berdebar. Mimpi-mimpinya makin jelas, ratusan mata merah menatap dari balik pohon randu, akar hitam mencengkeram rumah-rumah warga, dan suara tangisan dari dalam tanah. Namun bukan hanya mimpi yang berubah. Desa Randuangi juga mulai bergetar pelan-pelan, tak kasat mata tapi terasa. Burung tak lagi bernyanyi. Pagi hari di desa biasanya riuh oleh kicauan burung. Tapi pagi itu, sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan Pak Darmo, yang biasa memutar radio tua di terasnya, terlihat hanya duduk diam. Kau undar itu, yo, bisiknya pada Pak Wiryo ketika berpapasan di jalan setapak. Apa? Jawab Pak Wiryo, berpura-pura bodoh. Justru itu, endak ada suara apa-apa. Bahkan jangkrik pun endak bunyi semalam. Pak Wiryo menelan ludahnya. Ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Tapi hatinya belum kuat mengaku. Siapa yang akan percaya cerita tentang telur raksasa yang berbicara lewat mimpi? Hewan-hewan menghilang. Hari itu, Embok Tinah menangis di warung. 6 ayamnya hilang tanpa jejak. Kandangnya utuh, tidak ada darah, tidak ada bulu. Seolah ayam-ayam itu lenyap begitu saja. Beberapa warga mulai gelisah. Sapi Pak Min mendadak lumpuh pagi tadi. Kambing milik Mas Wandi menolak makan. Mungkin karena hawa dingin, ujar Bu Parni mencoba menenangkan suasana. Namun semua tahu, hawa di desa justru terasa lebih panas dari biasanya, meski mendung tak pernah sepenuhnya menghilang dari langit. Pak Wiryo menyimpan rahasia. Di rumah, Pak Wiryo memandangi telur itu dari jendela dapurnya. Ia bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Retaknya bertambah. Seperti urat-urat merah tua menyebar dari satu titik kecil. Tiap malam, suara dalam mimpinya semakin kuat. Bahasa Jawa kuno. Kadang ia bisa mengerti artinya, kadang tidak. Tapi satu kalimat terus-menerus terulang. Kowe sing milih, kowe sing tanggung. Kau yang memilih, kau yang menanggung. Hatinya perih. Ia merasa bersalah. Seharusnya ia tidak menyentuhnya. Seharusnya ia membiarkan benda itu tetap terkubur. Namun sesuatu dalam dirinya, entah penasaran, entah panggilan tua dari dalam tanah, terus membisikkan hal yang sama. Apapun yang di dalam, sudah ditakdirkan untuk bangun. Akhir episode. Malam harinya, Pak Wiryo duduk di luar rumah. Bulan nyaris tak tampak. Langit seperti tertelan awan hitam yang menggantung berat. Lalu terdengar suara dari ladangnya. Kraak. Satu bagian besar dari telur itu rontok, sepotong kulit hitam retak dan jatuh ke tanah dengan suara berat. Dari balik cangkang, kabut gelap menyembur pelan, dan sesuatu bergerak di dalamnya. Pak Wiryo menahan napas. Ia tahu, malam itu, bencana sudah membuka matanya. Pagi itu, desa Randuangi tak seperti biasanya. Seolah ada lapisan kabut tipis yang bukan hanya menyelimuti sawah dan pepohonan, tapi juga akal sehat penduduknya.
Semakin banyak warga yang mengalami hal-hal ganjil, terutama saat mereka tidur. Satu mimpi, banyak kepala. Pak Wiryo, suara lirih datang dari Mbok Darmi, tetangga yang tinggal 2 rumah dari rumahnya. Pak Wiryo sedang menyapu halaman. Ia menoleh, menahan napas saat melihat raut wajah perempuan itu. Pucat, matanya sembab. Saya mimpi aneh, Pak, suaranya bergetar. Saya lihat sawah-sawah kebakaran. Tapi bukan api biasa, Pak. Warnanya hitam dan di tengah-tengahnya ada telur besar. Hitam. Retak. Pak Wiryo berhenti menyapu. Di dalamnya, ada sesuatu yang bergerak. Tapi semua orang diam. Mereka hanya berdiri mengelilinginya, seperti terhipnotis. Tubuh Pak Wiryo menegang. Ia tahu mimpi itu. Ia sudah mengalaminya 3 malam berturut-turut. Desa dalam cengkeraman ketakutan. Di warung kopi, para lelaki desa tak seperti biasanya. Bisu. Beberapa saling melirik, seperti menyembunyikan sesuatu. Semalam kalian mimpi apa? Tanya Mas Wandi dengan suara rendah. Semua diam. Ladang terbakar? Tanya Pak Darmo pelan. Beberapa angguk pelan. Tapi apinya warna ireng, bisik Pak Min, menggenggam cangkirnya erat. Dan ada telurnya, bukan? Kini, semua saling pandang, napas mereka terasa berat. Aku kira cuma aku sendiri, gumam salah satu pemuda desa. Pak Wiryo mulai dicurigai. Saat Pak Wiryo lewat di tengah desa, ada bisik-bisik di belakang punggungnya. Sejak telur itu, dia sering sendirian di ladang malam-malam. Apa mungkin dia yang bawa sial? Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Pak Wiryo pura-pura tak mendengar. Tapi hatinya retak. Ia bukan hanya dihantui mimpi, tapi kini juga oleh manusia. Suara dari tanah. Malam hari, suara mimpi kembali datang. Kali ini lebih jelas. Lebih nyaring. Bukan hanya kau yang dipilih. Kini mereka semua harus tahu. Dan suara itu disertai bayangan dalam kepalanya. Desa yang hancur, anak-anak berlari tanpa arah, dan dari bawah tanah, sesuatu yang bangkit, menggeliat, dan lapar. Satu langkah terlambat. Keesokan harinya, Pak Wiryo tak kuat lagi. Ia bergegas menuju rumah Pak Lurah. Namun di tengah perjalanan, langkahnya terhenti. Di bawah pohon randu tua, seekor anjing desa terbaring mati. Matanya terbuka. Tidak ada luka. Tapi tubuhnya membiru, dan kulitnya seperti mengering. Sekitar tubuhnya, tanah retak seperti menderita panas dari dalam. Pak Wiryo menunduk, menatap bumi. Ia tahu sesuatu sedang bangkit. Dan ia terlambat untuk mencegahnya sendirian. Akhir episode. Malam itu, seluruh desa kembali bermimpi, bersamaan. Kali ini, mereka melihat sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Sosok tinggi dan kurus seperti akar pohon tua, matanya menyala merah, berjalan pelan dari dalam telur yang terbuka penuh. Dan satu suara yang terdengar di kepala mereka. Waktu kalian telah datang. Sebuah pagi tanpa cahaya. Langit di desa Kalimulyo seolah menolak terang. Matahari hanya muncul sebagai noda keperakan di balik awan hitam, dan udara pagi mengandung bau besi yang ganjil. Pak Wiryo membuka jendela, tetapi tak mendengar kokok ayam. Bahkan jangkrik pun bungkam. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Di tengah sawah, tempat telur hitam itu dikubur, tanah merekah seperti luka segar. Ada sesuatu yang keluar dari dalam. Desa dalam ketakutan. Warga tak lagi bicara tentang mimpi. Kini mereka bicara tentang suara, jeritan yang terdengar dari bawah tanah saat malam. Ada yang tertawa, Pak, dari dalam bumi, ujar seorang pemuda dengan mata merah karena tak tidur semalaman. Pak Lurah mencoba menenangkan, tapi air di sumur mulai berubah warna. Warna kelabu pekat, berlendir, dan berbau seperti telur busuk. Anak-anak mulai demam tinggi dan menggigaukan satu nama yang sama, yang hitam. Malam itu, tanah terbelah. Pak Wiryo tak sanggup lagi diam. Ia kembali ke ladangnya saat malam. Kali ini sendiri. Ia membawa cangkul, bukan karena ingin menggali telur, tapi karena sesuatu memanggilnya. Langkahnya berat. Tanah di sekitarnya basah, tapi bukan oleh hujan. Bau amis menusuk.
Saat sampai di tengah ladang, ia melihatnya. Sebuah lubang besar, menganga seperti mulut. Di dalamnya, makhluk bersayap gelap, tubuhnya seperti arang terbakar, matanya merah membara. Bukan hewan. Bukan manusia. Tapi sadar. Makhluk itu melihat Pak Wiryo, dan tanpa suara, berkomunikasi langsung di kepalanya. Aku lahir dari rahasia kalian. Dari darah, dari kebohongan, dari tanah yang kalian abaikan. Pak Wiryo terikat oleh dosa lama. Tiba-tiba, Pak Wiryo tersungkur. Penglihatan kabur. Dalam pikirannya muncul bayangan masa lalu, saat ia dan beberapa warga mengusir seorang dukun tua, mengubur jasadnya tanpa doa tepat di bawah ladang itu. Makhluk itu berseru dalam pikirannya. Kalian kubur dia tanpa kehormatan. Kini aku bangkit, lahir dari kutukannya. Saksi yang terakhir. Pak Wiryo berusaha berdiri. Ia menancapkan cangkul ke tanah dan memaksa diri menatap makhluk itu. Kalau ini balasan untuk dosa kami, jangan bawa anak-anak kami, ambil aku saja. Makhluk itu menatap lama, lalu menghilang dalam semburan asap hitam, menyisakan jejak kaki terbakar di tanah. Pak Wiryo pingsan di tengah ladang. Akhir episode. Pagi hari, warga menemukan Pak Wiryo tak sadarkan diri. Di sekelilingnya, padi menghitam dan tumbuh menjulang seperti rambut kasar. Dan di tengah ladang itu, berdiri sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya. Sebuah batu hitam tinggi, dengan ukiran wajah manusia menjerit. 1 tahun kemudian. 1 tahun telah berlalu sejak Pak Wiryo menghilang. Desa Kalimulyo kini tampak damai dari luar. Sawah hijau membentang, jalan tanah bersih, dan warga hidup tenang. Namun, ketenangan itu terasa seperti sunyi yang dipelajari, bukan alami. Kunjungan dari universitas. Sekelompok mahasiswa antropologi dari Yogyakarta datang untuk melakukan penelitian. Mereka membawa kamera, alat perekam, dan ketertarikan khas orang kota terhadap mitos desa. Salah satu dari mereka, Ratri, mahasiswi cerdas dengan darah Jawa, tertarik pada cerita batu hitam yang katanya tak bisa dipindahkan, tak bisa diukur. Mungkin ada kandungan logam yang belum dikenal, katanya. Namun yang menarik bukanlah batunya, melainkan warga yang tak mau bicara. Bu Lurah memberi peringatan. Di tengah sore yang tenang, Ratri duduk dengan Bu Lurah. Ia mencoba bertanya. Apakah benar dulu pernah ada telur besar? Bu Lurah menatapnya dalam diam. Lalu menjawab dengan pelan. Kalau kamu percaya, kamu akan melihat. Kalau kamu tidak percaya, kamu akan dilihat. Ratri diam. Tapi malamnya, ia tak bisa tidur. Di balik jendela penginapan, ia melihat siluet batu hitam dalam kabut tipis. Dan ia merasa diperhatikan. Surat tak bertanda. Sebelum pulang, tim mahasiswa menerima surat tanpa nama. Isinya hanya 1 kalimat. Warisan tak selalu diwariskan lewat darah. Bersama surat itu, ada gambar tua, Pak Wiryo berdiri di depan batu hitam. Di belakangnya, tampak kabur bayangan telur besar yang setengah terpendam. Kembalinya sesuatu. Di malam terakhir mereka di Kalimulyo, langit tak berbintang. Angin berhenti. Dan dari tengah sawah, terdengar bunyi lirih. Kletek-kletek. Seperti kulit retak. Seperti sesuatu yang dulu tidur, kini kembali bergerak. Narasi penutup. Tanah ini pernah bicara. Tapi kita memilih diam. Karena di antara padi dan doa, ada rahasia yang tumbuh dan tak bisa dibakar. Sohot terakhir. Kamera mengarah ke batu hitam yang kini terlihat retak halus di bagian tengahnya. Angin menerpa sawah. 1 daun padi jatuh. Lalu layar menjadi hitam. Fajar belum sempurna merekah ketika Pak Wiryo memutuskan menyusuri jalan tanah menuju rumah Pak Broto, tetangganya. Semalam, ia bermimpi hal yang sama untuk keempat kalinya. Makhluk itu keluar dari telur, menatapnya, dan berbisik, waktunya memilih. Tapi pagi itu bukan soal mimpi. Ini nyata. Pintu rumah Pak Broto terbuka lebar, sandal berserakan di serambi. Tidak ada suara ayam, tidak ada anak kecil berlarian. Sunyi. Pak Wiryo mengetuk pintu sambil memanggil, Pak Broto? Bu Lestari? Tidak ada jawaban. Ia masuk perlahan. Ruang tamu kosong. Piring-piring masih berisi sayur lodeh sisa malam.
TV menyala dengan gambar semut. Kamar-kamar pun kosong. Satu keluarga, hilang. Tanpa jejak. Kepanikan di balai desa. Pak Wiryo berlari menuju balai desa. Di sana sudah berkumpul beberapa warga, wajah-wajahnya panik, mata sembab. Pak Wiryo. Embok Warti juga hilang. Tadi subuh, rumahnya kosong, teriak Pak Min, gemetar. Aku cari cucuku ke belakang rumah, yang ada cuma jejak kaki mengarah ke sawah. Tapi hilang di tengah lumpur, tambah Pak Darmo. Pak Lurah keluar dari ruang kecil dengan daftar nama di tangannya. Nadanya tegang. Semalam, 6 orang hilang. Dan semuanya bermimpi tentang telur. Warga saling menatap. Napas mereka berat, seperti ditindih kabut tak terlihat. Jejak terakhir. Di pinggiran desa, tempat sawah bertemu hutan bambu, Pak Wiryo dan beberapa warga menemukan jejak kaki kecil dan besar yang membentuk lingkaran, seperti orang-orang berjalan tanpa arah. Di tengahnya, tanahnya hangus. Dan di situ ada bulu hitam besar, bukan milik ayam, bukan milik burung hutan. Pak Wiryo memungut bulu itu. Terasa panas, seperti baru saja terbakar. Seseorang berbisik, apa ini bukan dari mimpi itu? Malam yang tak lagi sunyi. Malam menjelang. Di rumah Pak Wiryo, lampu minyak menyala. Ia duduk menatap tembok, memegang lembaran kertas dengan tulisan tangannya sendiri, daftar nama yang hilang. Tiba-tiba angin bertiup, padamkan api lampu. Dalam gelap, suara bisikan datang. Tapi kali ini bukan dari mimpi. Pak Wiryo, kau tahu kau tidak sendiri. Kau yang melihatnya lebih dulu. Kau pembuka gerbang. Tubuhnya gemetar. Di luar rumah, terdengar suara kaki menyeret-nyeret tanah. Ia membuka jendela, tak ada siapa-siapa. Namun dari kejauhan, di ladang tempat telur itu dikubur, ada cahaya samar, seperti nafas api hitam, menyala dari perut bumi. Akhir episode. Sebelum tidur, Pak Wiryo menulis surat. Ia tahu, esok pagi mungkin bukan giliran warga lain, mungkin giliran dia. Tapi di bagian bawah surat, ia tulis. Kalau aku menghilang, gali ladangku. Disitulah semuanya bermula.